ini masih banyak sekali kantor di dalam ini. Ini VIP kan, di dalam ini VIP. Di luar itu kelas 3, jadi kalau mau masuk di sini VIP. Langsung baku dapat yang Tuhan. Nah, saudara ya. Kalau orang bicara soal ini kumaus tuh kematian, umur berapa? 82. Belum terlalu tua. Nah, saudara, yang terlalu tua, bro. Dan saya dari rombongan tadi berpikir sudah bebas ulangi. Saudara, bicara tentang kematian kan itu kita sedang bicara tentang waktu yang terakhir yang orang minta, ya. Penulis kitab Pembuatan bilang tidak ada yang berkuasa atas hari tidak ada yang berkuasa atas hari kematian. Kalau Tuhan bilang tidak ada yang berkuasa atas hari kematian, dokter berkuasa. Kalau tidak ada yang berkuasa atas hari kematian, angkat tangan yang saudara pikir. Coba kok dia yang tangani. Bagaimana bukan dia yang tangani? Coba dia bawa di sana, coba bawa di situ, coba pakai ini, coba pakai itu. Menurut saudara, dengan kalimat tidak ada yang berkuasa atas hari kematian, kira-kira ini kalau saya yang orang sama-sama ini diskusi, kira-kira menurut saudara kalau firman Tuhan yang bilang tidak ada, DPRD apa? Tidak ada itu. Tidak ada itu DPRD nggak ada. Lalu apa? Tidak ada sama dengan nggak ada. Yang sakit mati, tetapi banyak juga yang sakit tidak mati. Ada yang sudah 10 tahun sakitnya tidak mati. Ya. Apa yang sehat bisa mati? Banyak sekali yang sehat mati. Yang tua mati orang bilang wajar, setua kuat. Yang muda mati ada, banyak sekali. Ya. Khususnya di 2-3 tahun terakhir ini, saya melihat saudara orang-orang yang masih aktif di bidangnya. Aduh ya, dengan berbagai jabatan ya, yang mungkin orang yang ada doi, ya mungkin orang yang ada doi bayar BPJS, mungkin ada yang saya pernah ada ibu yang meninggal, 2 anaknya itu ibu waktu meninggal belum 50 usianya. Belum 50-an. 2 anaknya dokter minta kalau dia bagaimana sakit, lalu pertanyaannya seperti apa? 2 loh, nggak 1, 2. Saya pikir bukan cuma saya yang bertanya terhadap sikap orang terhadap kematian. Saya memeriksa Alkitab, ya, baik perkataan Yesus, para rasul, ya, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Alkitab tidak pernah setuju terhadap orang yang takut kepada kematian. Yang ada, kita disuruh mempersiapkan diri terhadap semua kemungkinan. Kalau saudara baca Pemuat 8, Pemuat 9, saudara temukan di sana
Sekalipun sekarang mau bilang rumah duka dan rumah pesta, saya lihat hampir sudah ada beda. Nah, khususnya di Sulawesi Utara. Ya. Dulu suami saya, dia sering bilang, mari orang mau pergi di acara duka ria. Bukan duka cinta, nah duka ria. Waktu saudara lihat pengkhotbah bilang lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Alasannya ada. Jadi jangan saudara akhirnya tidak ibadah, ya, tidak ke gereja, lebih memilih ada di rumah duka karena ada biaya. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Oh jadi biar dia ibadah. Oh masih lebih baik kalau di rumah duka. Padahal di rumah duka orang juga tidak berduka. Alasan mengapa kita lebih baik ada di rumah duka? Karena di sanalah manusia memperhatikan dan sadar bahwa hidup seperti apapun ada akhirnya. Itu maksud rumah duka lebih penting daripada rumah pesta. Sekalipun masa kini saudara ya ada dayanya juga sih supaya orangnya tidak terlalu dalam kedukaan. Ya itulah positifnya. Sekalipun negatifnya juga banyak sekali saudara ya. Berapa banyak perkelahian, pembunuhan bahkan terjadi pada saat pesta di rumah duka. Saya percaya kalau di sini tidak sering terjadi karena tadi di sini tidak ada tuh tikus pecah. Yang mungkin saya lihat di sini. Tapi ini ada dan kebiasaan orang Sulawesi Utara, saudara. Ya. Saya ini asli Sulawesi Utara, maksudnya lahirnya, besarnya, ya, sampai tua di sini. Jadi kalau bilang orang Manado, oh iyo, itu orang Manado semua. Jadi dari mana hendak ke mana, Tuhan tahu kok. Dan kalau bilang soal senang-senang, ya, saya berangkat dan bertobat dari keadaan itu. Dulu, ya, disuruh kalau tanya hobi saya apa, hobi saya makan-makan dan jalan-jalan. Itu Rona zaman dulu. Ya. Saya bisa bilang zaman dulu karena sekarang enggak. Ya. Saya lebih memilih makan tempe di rumah daripada saya menghabiskan waktu untuk tidak ada artinya. Betul. Nah. Jadi waktu kemarin waktu masa COVID, ya, orang work from home, di rumah aja, dan orang stres. Kita pikir-pikir kita di kamar aja dari dulu. Di kamar aja, bukan cuma di rumah aja. Kadang-kadang saya bahkan tidak tahu di ruang tamu ada apa. Apa yang terjadi, sulit tahu. Kita di kamar saja. Jadi saya tidak bingung. Satu pikir di kamar aja ini pendeta pemalas. Jangan dulu saudara bilang malas sampai saudara dapat ini kalau kita ada apa di kamar. Gitu. Setelah gedung-gedung rumah-rumah, ya rumah-rumah pendidikan apa ditutup selama COVID ya, sampai sekarang ini sebenarnya semua boleh, masih tutup harus pemalas soalnya. Sudah biasa di rumah saja, ya. Sekalipun kalau mau pi pantai, yang ada orang bilang oh, kita mau pi pantai online job. Atau sini ada, dia mau pantai online job. Dari sini dia. Kalau ibadah online, mereka mau pi pantai, masa online? Mau batu gimana batu online? Mereka kalau ibadah dia bukan ibadah, boleh dan tahu online. Tuh, siapa mau pergi di
Boleh ke online. Lu kayak apa aku makan-makan tidak online tuh? Kenapa resepsi tidak online saja? Sudah kelihatan emosi keras. Ya, kita tidak sangka soalnya Bapak Gembala hubungi, boleh begini baru sekarang. Ya, tak kira kan ada orang suka. Ya, karena saya sudah selama tapi di dalam hati bagiku hidup itu Kristus, sehingga mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Nah, tidak kebetulan kalau dulu waktu usia saya 11 tahun, ya, seingat saya itu adalah ulang tahun saya pertama dan terakhir dengan orang tua. Habis itu tidak pernah bikin. Cuma tuh waktu 11 tahun itu dia tahu orang lebih di apa deh, kompeting terjadi usia 11 tahun dan papi yang khotbah. Saya masih ingat sekali, ya, dia buka ayatnya, dia bilang tolong, mari Rona yang baca, karena dia yang terjadi. Sudah tahu DP ayat apa? Jadi 1 ayat 21. Ayat khotbah ulang tahun anak kesayangan. Saya mesti bilang anak kesayangan. Apa yang ada ayat lain? Bukankah dia orang tuaku? Sejak saat itu, saudara, setiap kali kalau ada pertanyaan di sekolah di mana, ya, suruh tulis moto apa, saya ingat sekali papi selalu bilang, aku moto, ya, tulis Filipi 1 ayat 21. Jadi kita tidak ikut Ahok. Ya. Saya juga terkejut, ternyata ada nih, ya, orang besar di Indonesia suka dengan ayat Filipi 1 ayat 21. Sementara dulu saya punya teman yang juga pengkhotbah, pengkhotbah muda yang waktu itu top, ya, asal dia bicara semua orang suka, termasuk dulu saya juga suka kalau dengar dia bicara, ya. Dan dia bilang, ya, Paulus bilang mati adalah keuntungan kita, biar rugi kan mau mati. Dan orang mau bahura, mau keren, begitu kuat. Sekali-sekali orang apa bertentangan kontra dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang mati untung, malah ada. Siapa bilang mati untung? Mati paling rugi. Oh kasihan, jadi dia so mati dah. Susah saudara kalau mau bilang, aduh berbahagia kan dia so mati. Aduh kasihan, orang yang tak tinggal. Hah? Kira-kira waktu mati, benarkah aku menyelesaikan pertandingan iman? Atau cuma habis nafas? Kadang-kadang saudara, ini menjadi ayat di mana-mana. Oh dia sudah mati, dia sudah menyelesaikan pertandingan iman. Padahal tempo apa dia bertanding? Dia masuk gereja jangan pertandingan iman. Ya, kurang ada buku di gua karena mabuk. Lalu selesaikan pertandingan iman. Pertandingan apa? Pertandingan mabuk. Lalu bilang, sebenarnya jangan menghakimi orang. Siapa bilang ayat kita tidak untuk menghakimi? Ini kebenaran, saudara. Tahu enggak? Waktu sesuatu itu salah, ya, apa kan? Misalnya ini mimbar bagus, cuma contoh aja, ya. Misalnya ini mimbar miring, ya. Ambil waterpass, kau taruh, mau cek dia rata atau enggak? Kau waktu ditemukan miring, apa yang saudara bikin? Ini mimbar diperbaiki atau waterpass orang buang? Waktu orang udah kurus ini, ya, biasa yang kecil-kecilnya boleh. Waktu mau pak kurus ini, ya, kau naik di tangan, kata timbang 70. Sudah pasti salah ini, buang ini, timbangan ini, tidak betul, ya. Kita suka kita 50, siapa yang kita 70? Tante, kasih kurang untuk makan. Bukan timbangan salah, aku yang golojo. Jangan bilang firman Tuhan begini. Waktu kau tersinggung, artinya
Kalau firman Tuhan tidak lagi menyinggung, maka firman Tuhan kehilangan fungsinya. Sementara surat Ibrani berkata, firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Bayangkan, pedang bermata dua sedang orang mau dengar, ya, cuma dengar sudah perasa lebih tajam. Lalu ternyata firman Tuhan digambarkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun di dunia ini. Kita yang heran. Menurut saudara, waktu saudara berkomunikasi dengan pedang bermata dua, kalau firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua, kira-kira waktu firman Tuhan melakukan fungsinya bagaimana? Ya? Apa firman Tuhan itu sapu-sapu orang? Ya? Itu pedang bermata dua itu for apa? Hah? For sapu-sapu untuk orang kapal? Atau bagaimana? Pedang bermata dua untuk memotong, untuk menusuk lebih dalam, sanggup memisahkan jiwa dan roh, pertimbangan dan pikiran hati. Firman Allah berfungsi. Maksudnya berfungsi bagaimana? Dia akan berfungsi menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, mengajar. Ini fungsi firman Allah. Artinya waktu saudara tidak mendengarkan kata-kata yang mengajar, mendidik dalam kebenaran, ya, tidak menyatakan kesalahanmu, kamu sedang mendengarkan pidato kosong dan bukan firman Tuhan. Bayangkan Yesus masuk ke dalam bait Allah. Itu gedung dikenal sebagai bait Allah. Berabad-abad Israel menyebut itu rumah Allah, bait Allah. Dan Yesus masuk kok, dia bongkar, diperisi. Saudara bayangkan, ya. Ini beberapa hari ini saya baca Yohanes ulang-ulang, bolak-balik. Sampai pasal tertentu saya balik lagi, sampai pasal tertentu balik lagi. Yesus dikenal sebagai guru lemah lembut. Kan Matius 11 ayat 28. Mau belajar lemah lembut, datang kepada aku, Yesus bilang. Ya, salah satu contoh lemah lembut adalah dia masuk ke Allah, dia anyam cambuk dan dia obrak-abrik isinya. Itu kelemah lembutan Yesus yang adalah Tuhan saya. Saya tidak tahu saudara waktu mendengar seperti ini, apa cocoknya dengan Yesus yang saudara sebut sebagai Tuhan? Yesus yang mana yang kau sebut sebagai Tuhan? Yesus yang mana? Yesus yang setuju dengan dosamu? Yesus yang memperoleh dengan dosamu? Atau Yesus yang menegur dosamu? Pulang, aku tidak menghukummu, oke, tapi pulang, jangan bikin lagi dosa itu. Orang tahu, itu barang buang Yohanes pasal 8 itu. Sentuh pelakor kedapatan berzina, Yesus menghakimi. Kok seperti pendeta ini? So itu baca dengan lengkap. Yesus bilang apa? Perempuan, mana dia mau menghukum? Mana? Oh, tidak ada Tuhan. Oh ya, aku juga tidak menghukummu. Orang berhenti di situ. Padahal ada kelanjutannya. Aku juga tidak menghukummu. Pulang, jangan bikin dosa lagi. Waktu Yesus menyembuhkan orang yang terlahir buta, Yohanes 9, dia berjumpa dengan orang itu di bait Allah. Dan Yesus bilang apa? Kau sudah meninggal. Jangan lagi buat dosa, sehingga tidak terjadi yang lebih buruk padamu. Itu yang saya dapati tentang Yesus. Jadi saya tidak tahu saudara ini mau dengar Yesus yang mana? Apa Yesus yang diizinkan? Bukan diizinkan. Yesus masuk dari itu mana? Dia tidak minta izin kepada imam-imam kepala, dia minta izin. Dia masuk dan dia cambuk pada orang. Dibalikkan semua meja, kursi, bangku baikkan saudara. Jadi dia bilang, kasih doi coba, berikan dulu jangan sampai ada yang bilang. Mau ini jangan jual zimmer, sudah bikin pelan-pelan, kita kan raja damai.
ada damai. Ternyata Yesus tidak peduli. Siapa peduli? Siapa suruh diperjual di dalam rumah yang disebut rumah doa, rumah Bapa. Saya tidak tahu saudara datang sini cuma mau makan atau sungguh saudara datang beribadah. Selama beberapa kali sudah nonton sini, suami saya yang antar, ya biasa saudara. Saudara cuma duduk-duduk tahu-tahu sesampai. Jadi dia tahu tanda waktu di sebelah mana, ya Pak Basri di rumah di sebelah mana, pokoknya sesampai. Oh, jadi tadi dia mesti bilang Pak Gem, tolong sirlock. So sirlock saudara tadi karena kasih yang mau cepat, so sampai sebentar tadi mata terus. So salah ini. Dia suruh nanya pada orang. Kalau cuma mau pikir itu jalan, ada itu lebih bagus daripada jalan mau masuk sini. Kalau cuma mau cari jalan bagus, ya terus. Kok sampai kota Mokagu? Saudara bilang, kita ini adalah pengikut Yesus. Artinya, Yesus berjalan di mana? Yesus bilang ini jalan, jangan bikin orang berjalan. Hanya karena kelihatan itu jalan, tidak membawa ke tujuannya. Begitu toh? Kalau cuma melihat itu jalan tadi lebih izin, lebih rame, lebih gagah. Siapa mau belok sini? Tapi karena tujuannya di sini, itu tadi, ini jalan itu bagus, tapi saudara jalan. Nah sekarang saudara, hah? Jalanmu bagus, hah? Programmu bagus, cita-citamu bagus, sampai jalan. So tanya belum Pak Tuhan, yang aku sedang jalan ini adalah jalanmu Tuhan, atau sampai jalan, atau ini cuma dia jalan? Saudara bayangkan ya, orang yang susun program jangka panjang, jangka pendek, Tuhan 2020. 2019 ya? 2020 kan? Bayangkan, kau bikin apa? Semua tinggal di rumah. Saudara tidak tahu ini sekarang kalau bulan Februari, dengan lama bulan Maret. Orang pikiran nanti ada bulan Maret. Masa lupa sih? Besok mungkin masih ada, tapi belum tentu besok itu untukmu. Karena tidak ada yang berkuasa atas hari nantinya. Bulan lalu kalau saya tidak salah, saya baca ada yang posting di FB. Oh Tuhan, dia sudah mati. Si muda 39 berapa? Jadi ada yang komen-komen saya baca. Ya, soalnya kita ini memang spesialis kematian. Ya, kita kalau guru muda, kita ini guru fak kematian. Jadi begitu memang Pak Asri ada panggilannya fak kematian ini. Jadi kita biar khotbah ulang tahun kok tentang kematian. Karena itu peringatan. Ya, nah itu saya baca komen itu. So mati dia. Ada lagi yang kok so mati dia tak pakai saya. Hah? Tadi pagi korban baku apa? Iya, tadi kan dia bilang ada temannya yang datang. Kong dia pikir luar dan tahu babi apa? Kong kotor sambar di muka jalan. Iko mati. Lalu ternyata apa boleh DP kan DP status terakhir. Tidak ada yang berkuasa. Dan orang yang memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan, orang yang memperlakukan firman-Nya sebagai firman kebenaran, yang tidak pernah takut. Mau mati 10 tahun lagi, kamu mati 10 menit lagi. Kira-kira bulan lalu saya tiba-tiba lihat, pas minggu siang pada saat saya itu, ya, ada yang posting videonya live, ya, sampai saya tanya ini jadi mana? Oh ini tidak kami, oh ini meninggal, oh ini di BBL, belum tahu kan?
Ya WL-nya, badannya, Thalia keren. Yang ada orang bisa bilang kalau WL itu sakit-sakit. Loh. Dia terlibat begini, sementara menyanyi orang mau dia kasih stop, suruh atur ke LCD supaya kata cocok menyanyi di LCD. Dia kelar bilang itu tema nyanyi langsung rubuh mati. Bukan masuk lagi ibadah. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Berapa tahun yang lalu? Tolia Koki, ya itu saya tahu sekali loh. Ya, karena itu tamang ke pendeta. Jadi dia cerita Leonardo Ivona waktu itu, ya, tapi gembala mau pimpin pemakaman. Pimpin pemakaman. Gembala itu berdiri di mimbar semua khotbah. Dia buka Alkitabnya untuk membaca ayat pertama. Deklar baca, rubuh, lalu mati. Saudara bisa bayangkan tuh? Langsung kacau. Ini ibadah pemakaman, dari ibadah pemakaman, dia pemimpin ibadah mati saat itu juga. Bukan nanti tunggu di rumah sakit, langsung situ, kelar. Itu yang membuat saya juga waspada. Bagaimana? Iya kalau saudara yang mati. Bagaimana kalau sementara saya bicara dan ternyata saya jatuh di sini dan mati? Nyata saudara kalau kabut, kan rasa sudah jadi makan. Itu benar. Itu kami sudah mati. Bayangkan nih, dia lagi pecanti kan itu mati. Itu pegangan itu berbeda. Ada orang puji kan, dia puji diri sendiri. Jadi saya kalau mati, bayangkan kalau tiba-tiba saya mati. Tuhan bilang, ada bilang apa tadi? Apa yang aku taruh di mulutmu? Mengapa kau bilang? Siapa? Takutnya ada undang-undang. Saya selama sudah di dalam hati. Mungkin saja ini adalah pelayanan terakhirku. Dan bayangkan kalau saya tidak menyampaikan apa yang Tuhan taruh di mulut untuk diperkatakan. Berarti celakalah aku. Aku bukan kalian berdua. Ya. Karena Galatia 1 ayat 10 Paulus bilang, ciri hamba Kristus adalah waktu aku mencari apa kesenangan Tuhan. Tapi waktu aku cari apa kesenangan manusia, aku khotbah hanya untuk menyenangkan manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Oh Tuhan, ya, sudah lebih baik kita tidak diakui pendeta oleh siapapun. Tapi biarkan aku kemudian mendengar Tuhan berkata, berbahagialah hambaku yang setia, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Untuk apa saya disukai semua orang? Tapi kemudian Tuhan bilang apa? Undur kau, aku tidak mengenalmu. Undur kau, pembuat kejahatan. Jadi kalau saudara yang mati ya kan bukan kita. Nah, bayangkan kalau sekarang dia sebentar bicara, kalian tahu malaikat maut itu selesai. Dia kurang tunggu-tunggu, dia kurang dari 10, 9, 8, ya. Orang masih baru sedu, minta semua mati. Teman saya sampaikan, baru ke WA, maksudnya di WA itu, ya, banyak informasi. Tiba-tiba jam 10 jam berapa tuh? Jam 8 sampai jam 10 kalau salah banyak informasi banyak dari orang itu. Tiba-tiba jam 2 semua orang kaget dari di nomornya yang masuk DP nomor, tulis di situ DP nama. Jadi ada teman-teman langsung bereaksi, tolong jangan bermain ya, tolong jangan bercanda. Lalu yang tulis itu kemudian balas, saya tidak bercanda, saya ini ponakannya. Ini yang meninggal ini paman saya. Dia datang ke sini main di rumah ini dan kami bercerita tertawa-tawa. Dia sementara
KPI. Sama yang umum. Tatigo. Tatigo karena apa? Bukan tatigo tulang. Tatigo dari tatawa. Betul-betul dia menggenapi. Dia tatawa sampai mati. Saya harus begini. Tuhan, jangan sampai. Hah? Orang pikir ada bagus itu. Orang pikir semua aman. Padahal kita sedang menuju kepada saat yang paling akhir. Dan kita peristiwa di mana terakhir? Berhasil atau di mana terakhir? Ya, saya ingat saya belum lama hapus videonya di WA saya. Soalnya masih itu beberapa tahun lalu itu. Ya, tiba-tiba kan orang sedang duduk di dalam ibadah, lalu bom meledak di situ. Aduh, daging-daging kaviar udah belum kelar itu habis. Gereja kecil. Saking tahu apa yang terjadi. Oh, nah ini kan karena Tuhan ada di sini memperingati yang meninggal, orang tua yang meninggal. Berapa Tuhan ada di sini? Ya. Makan-makan sama saudara. Ya, semoga saudara makan punya apa-apa. Dan kalau makan punya rezeki pulus, ya berapa banyak saudara ya? Sementara bakar-bakar ikan, sementara makan ikan bakar, kenapa? Langsung telepon-telepon, bawa lari di rumah sakit, mati. Ini cerita betul. Sama Tuhan sudah kita bakar ikan. Saya kok tahu sekali, juga. Saya betul. Apa? Jangan pikir, ya. Hanya karena kita berencana, kita mau senang-senang hari ini. Hah? Orang mau santai hari ini, orang mau pesta, orang mau apa? Ya, karena kau tidak tahu ini hari terakhir. Saya tahu di hati. Siapa tuh mau tahu? Ya, kita jangan dirembokkan sama di sini. Siapa mau tahu? Kita nggak pernah tahu. Ya, kalau orang lain bisa mati dengan cara itu, artinya pengetahuan juga bisa. Bukan cuma orang lain yang bisa mati dengan cara itu. Saya selalu berkata, kalau orang itu bisa mengalaminya, artinya kita tidak boleh. Nah, kalau kita tidak boleh, benarkah kita siap terhadap saat yang terakhir ini? Benarkah? Sungguhkah waktu aku menyampaikan firman Tuhan itu memenuhi keempat unsur? Mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan yang salah, sehingga kelakuan bisa diperbaiki. Kalau tidak memenuhi empat syarat ini, artinya saya tidak sedang menyampaikan firman Tuhan. Kumur apa saudara kumpul ibadah? Lebih datang kau sampai makan kau pulang. Kalau firman Tuhan tidak memenuhi syarat sebagai firman Tuhan, maka ini bukan firman Tuhan. Loh, dan saya bukan betul begitu. Bukankah saya diundang di sini? Karena saya ini adalah hamba Tuhan. Kalau kita mau hamba Tuhan, tidak mungkin Bapak Gembala panggil. Coba pimpin dulu di ibadah. Tuh, saya sudah menyerahkan diri untuk diperiksa. Tuh, habis ini campaknya hilang. Biar yang terakhir. Dia oke, aduh pagi itu kan dia. Pagi itu sudah dulu mau ditangkap. Begitu sudah. Sekali lagi, itu kenapa coba? Kalau berkumpul pada kalau tidak tahu saat yang terakhir, sementara menanti kita, ya. Dan celakalah saya bila saya tidak menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan. Mari kita berdiri. Kalau sungguh yang dibicarakan ini adalah firman Tuhan, artinya Yesus ada di sini. Nah, kalau Yesus ada di sini, apa masih ada rasa hormat di hatimu? Ya. Apa mesti tunggu bupati dulu? Wali kota dulu yang hadir, baru saudara merasa kalau ibadah ini pertemuan ini dengan hormat begitu? Yang ada cuma pendeta roda ya siapa kok dia? Kaki dari mana? Kalau dari Amerika? Baru terhormat, untuk pendeta rombongan
Sudah dari mana? Coba sudah tahu namanya ya. Jangan saya datang sini juga ini sia-sia. Saya bersyukur saudara, saya berdiri di sini untuk menyampaikan suara Tuhan. Izinkan dia melakukan yang paling tepat di hidup ini. Membongkar apa yang harus dibongkar, membalik apa yang harus dibalik, menghancurkan apa yang harus dihancurkan. Tuhan, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Firman-Mu mendapatkan kesempatan hari ini untuk disuarakan dengan lantang kepada kami semua, karena kami seharusnya sadar bahwa kami adalah milik-Mu. Kapanpun dapat menjadi saat yang baik. Kami sangat tahu syarat untuk mati bukan sakit, syarat untuk mati bukan tua. Tapi tampak sekali orang tidak pernah takut sampai dia sendiri terancam nyawanya untuk mati. Tolong kami Tuhan, dalam keadaan yang sehat walafiat pun, ingatkan kami itu dapat menjadi saat yang terakhir kita. Tidak nanti ditabrak mobil baru kami bisa mati. Ternyata di atas tempat tidur itu orang bisa mati. Duduk di kursi pun orang bisa mati. Sambil tertawa pun orang bisa mati. Tuhan, ingatkan kami. Ingatkan kami. Sudahkah kami memperlakukan sungguh Engkau sebagai Tuhan di hidup ini? Jangan biarkan ternyata Engkau cuma ada di mulut kami. Kau cuma ada di dalam lagu dan tidak pernah lahir dari hati yang sungguh. Ingatkan kami Tuhan, Engkau yang berkata, percuma ibadahmu bila yang kau lakukan cuma di mulut. Tuhan, jauh dari hati. Lagu tidak lahir lagi dari hati. Ampuni kami. Tolong kami Tuhan, sungguh-sungguh memperlakukan ibadah sungguh sebagai ibadah. Ingatkan kami, arti dari ibadah adalah Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami mempermainkan ibadah, artinya kami sedang mempermainkan Tuhan Yesus Kristus. Ingatkan kami Tuhan, sehingga kami benar-benar sadar tidak ada yang lebih serius dari menghormati Allah dan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kiranya firman-Mu masuk dan mengubah cara pandang kami, mengubah cara hidup kami. Tolong kami mengasihi-Mu dan menghormati-Mu dengan benar. Terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukuri suara firman-Mu sore hari ini. Haleluya.